バキ、お父さんを喜ばせなさい。なんという汚れ、なんという不真面目。決着の才能、それが勝者。やっぱりね。Oke cuy, kali ini aku bakal bahas alur cerita bagi season 2 Son of Ogre bagian kedua. Yang belum nonton animenya bisa cek di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bahas. Terlihat, Baki yang telah selesai melakukan pemeriksaan akibat luka yang ia alami saat berhadapan dengan Pickle, manusia terkuat sepanjang sejarah. Dr. Kureha mengatakan kalau pemeriksaan yang Baki lakukan sangat terlambat. Mengingat intensitas pertarungan Baki selama ini, Baki tahu betul apa yang dikhawatirkan oleh Dr. Kureha. Tapi meski kesehatannya bermasalah, itu tidak akan mengubah jalan hidupnya. こういうことも必要なことは分かっちゃいたけど、何か不都合があったところで。 Saat Dr. Kureha memeriksa kembali hasil diagnosa organ dalam milik Baki, dia dikejutkan dengan penemuan yang sangat mustahil terjadi. Bentuk kotak milik Baki menyerupai wajah iblis. Lantas dia bergegas menelpon temannya yang bernama Ogi untuk datang ke tempatnya segera. Setelah tiba di sana, Ogi sangat terkejut sekaligus bingung menanggapi fenomena itu. Karena meskipun ia seorang ahli ilmu syaraf, dia tidak dapat menjelaskannya. Keesokan harinya, koran kabar memberitakan kemunculan segerombolan tikus yang terlihat ketakutan di Taman Tokyo. Tanpa seorang pun mengetahui penyebab tikus itu berlari hanya karena Baki lewat di tempat itu. Scene berpindah di mana Baki sekarang sedang dipukuli oleh dua orang berandalan di gang yang sempit. Ketika salah satu dari mereka mengeluarkan pisau, Baki langsung mengeluarkan aura-aura kesadisannya, yang membuat berandalan itu menyadari pisau yang ia genggam menjadi mengecil tak berguna di hadapan Baki. Namun beruntungnya, Pak Kureagawa datang dan melerai mereka. Lalu Pak Kureagawa meminta mereka untuk berterima kasih kepadanya, karena jika dia terlambat sedikit saja, mungkin nasib mereka akan sangat buruk. Mulai dari patah tulang, cedera organ dalam, gigi patah, atau kebutaan. Baki pun menyapa Pak Kureagawa yang merupakan mantan pengawal Emi yang sekaligus ibu dari Baki karena sudah lama tidak bertemu. ご無沙汰してました。 Singkat cerita, mereka berdua pun ngudut bareng sambil membahas pertarungan terakhir Baki melawan ayahnya Yujiro Hanma, yang akan menjadi pertarungan terhebat dan terdahsyat di muka bumi. Namun Baki berkata untuk tidak melebih-lebihkan perkataan Pak Kureagawa. Dia membenarkan pertarungannya dengan Yujiro hanyalah sebatas pertarungan biasa antar anak dan ayah saja. Lalu Pak Kureagawa meminta Baki untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Kemudian Baki teringat 5 tahun lalu saat dia bertarung dengan ayahnya. Ibunya berkata untuk bisa membuat bangga ayahnya. バキ、お父さんを喜ばせなさい。 Namun, di saat itulah Baki menerima pukulan telak dari ayahnya, yang membuat Baki meragukan perasaannya apakah dia benar-benar membenci ayahnya itu. Mungkinkah ayahnya itu pantas menerima pembalasan atas kematian ibunya itu? Lalu Baki melanjutkan omongannya dan mengatakan bahwa ibunya bukan orang biasa. Diperlihatkan masa lalu Emi yang akan menikah dengan pria bernama Eiji yang merupakan orang terkaya di dunia. Pesta itu terlihat sangat megah, namun tanpa sengaja Emi bertemu dengan Yujiro yang merupakan salah satu dari tamu undangan di sana. Melihat kebrutalan Yujiro dalam menghabisi lawannya membuat hasrat Emi untuk menyaksikan kekerasan semakin besar. Bahkan jiwa psikopat Emi bisa dirasakan langsung oleh Yujiro. Yujiro yang tahu potensi Emi lantas mendatangi tempat penginapannya.
Emi yang melihat Yujiro menghajar Eiji terlihat tidak bisa berkata-kata. Yujiro pun mengatakan bahwa di antara semua orang hanya Emi lah yang terlihat sangat menyukai Dara. Dan Yujiro juga mengungkapkan bahwa dialah wanita yang selama ini dia idam-idamkan. Maka dari itulah Yujiro berharap agar Emi bisa melahirkan anaknya. Emi bukanlah ibu pada umumnya. Dia menyediakan pelatih dan tempat latihan yang baik supaya Baki menjadi petarung elit. Semua itu dia lakukan hanya demi orang yang dia cintai. Emi sangat dingin terhadap Baki. Alih-alih menyayanginya, dia lebih memilih menjadi budak cinta Yujiro. Dan Baki hanyalah alat untuk mewujudkan tujuannya. Namun, yang Yujiro inginkan hanyalah Baki yang kuat dan bengal melawannya. Yujiro juga mengatakan bahwa tugas Emi hanyalah membesarkan Baki menjadi anak yang kuat. Dan jika gagal, maka dia tidak ada bedanya dengan wanita tua tak bernilai. Mendengar hal itu, Emi yang kesal melampiaskan kemarahannya kepada Baki. Walau samar-samar, dia menyaksikan ibunya yang dipeluk oleh ayahnya. Ayahnya memeluk ibunya sangat keras, kemudian ibunya juga memeluk ayahnya sambil menangis. Pemandangan itu membuat Baki berpikir ibunya pasti merasa cintanya telah terbalaskan. Saat itulah, impiannya sebagai perempuan telah tercapai. Pak Kuryagawa yang mendengarnya tampak membenarkan perkataan itu. Tapi dia menambahkan kalau yang tercapai itu hanyalah kehidupan yang didambakan oleh ibunya, bukan dari kemauan Baki itu sendiri. Pak Kuryagawa juga mengingatkan Baki bahwa hidup itu hanya sekali. Jadi, jangan kau anggap enteng. Kemudian Baki mengatakan tentang bisikan yang ia dengar dari malaikat. Dari pukulan telak ayahnya terlihat sangat jauh perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Tiba-tiba, saat ayahnya hendak menghabisi Baki, ibunya menghadangnya dan memukul monster tersebut dengan sekuat tenaga. Sambil membusukkan dada, dia pun berkata, Lalu Baki bertanya, kau pasti tahu apa arti berhadapan dengan Yujiro Hanma, dan kau juga paham apa akibat jika berani menentangnya. Sambil menangis, Baki mengingat ibunya yang rela mempertaruhkan nyawa demi untuk menolongnya. Bahkan Baki mengatakan dirinya rela menukar sisa hidupnya demi kata-kata itu, yang artinya Baki rela kehilangan nyawanya untuk membalaskan kebaikan ibunya tersebut. Kata-kata itu juga yang membuat Baki menjadi kuat seperti sekarang ini. Pak Kuryagawa merasa malu dan menunduk meminta maaf karena selama ini dirinya lah yang salah paham mengenai ibunya. Perasaan dalam hati Baki tidak bisa digambarkan. Baki mulai memahami hasrat untuk melampaui ayahnya itu dia lakukan demi membalas kebaikan ibunya, bukan untuk membalaskan dendam. Scene berpindah di tempat para narapidana berada. Di sana terlihat Yujiro yang sedang mengobrol dengan biskuit Oliva. Sambil memasang sarung tinjunya, Yujiro berkata, "Kau memang yang terkuat di Amerika. Ruangan yang mereka berikan kepadamu sangat luas. Otot-otot yang berlebihan, koleksi buku yang tidak bertambah, itu menandakan kau sedang kegelisahan." Lalu Oliva bertanya mengenai pendapat Yujiro tentang pertarungan anaknya Baki saat melawan Pickle. Kemudian Yujiro menjawab, seorang pria yang terlahir lemah berhasil menyudutkan pria kuat sejati, hingga memaksanya untuk menggunakan ilmu bela diri. Oliva pun memasang kuda-kuda dan langsung menyerang Yujiro Hanma. Tapi sayangnya, pukulan Yujiro lebih cepat mendarat di wajah Oliva, dan saking kerasnya, Oliva sampai terpental sangat jauh. Dia pun mulai bangkit kembali dan mengatakan kalau dia memang tidak terlalu hebat dalam beradu pukulan. Kemudian dia menantang Yujiro untuk beradu cengkraman. Ya, karena Yujiro ini monster, alhasil dia tetap kalah dan meringkuk ke bawah.
Scene berpindah di kediaman Futogawa. Terlihat juga Perdana Menteri sedang membungkuk kepada Futogawa. Futogawa pun menyuruh Perdana Menteri untuk mengangkat kepalanya. Kemudian Futogawa bertanya, "Kau pasti mempunyai banyak pikiran." Lalu Perdana Menteri itu menjawab dengan wajah yang tampak berkeringat. Dan Futogawa bertanya kembali, "Beban yang mengganggumu itu bisa diringankan dengan berapa kilo?" Perdana Menteri itu pun kebingungan. Ternyata yang dimaksud oleh Futogawa adalah uang yang dihitung dengan satuan kilo. Lalu Futogawa pun memperlihatkan tumpukan uang yang semuanya jika ditotal bisa sampai 300 kilo. Dan jika dikonversi menjadi yen, bisa menjadi 3 miliar yen. Setelah itu Futogawa pun mengatakan tujuan sebenarnya, kalau dia ingin meminta bantuan Perdana Menteri. Scene berpindah memperlihatkan 3 orang Perdana Menteri yang sedang membahas pertarungan antara ayah dan anak. Perdana Menteri itu heran kenapa pertengkaran antar keluarga harus membutuhkan persetujuan negara. Menteri Pertahanan pun menjelaskan bahwa Perdana Menteri sebelumnya telah mengabarinya soal pria itu. Siapa lagi kalau bukan Yujiro Hanma. Lalu Perdana Menteri lain bertanya, siapa Yujiro Hanma sebenarnya? Dia mengaku tidak dapat menjelaskannya, tapi intinya dia adalah pria yang sangat kuat dalam hal fisik. Bukankah Jepang adalah negara hukum? Sekuat apapun pria itu tidak akan berkutik jika polisi sudah turun tangan. Perdana Menteri Pertahanan pun tidak membenarkan ucapannya. Kalau Perdana Menteri terdahulu yang berada di kediaman resminya dijaga ketat oleh ratusan polisi anti huru-hara, tetap bisa diterobos dengan mudah oleh Yujiro Hanma. Menteri Pendidikan mengatakan, saat itu media dibungkam demi menjaga keterlibatan umum. Jika mengetahui pria bertangan kosong berhasil menerobos kediaman kepala pemerintah negara, akan bisa berdampak buruk terhadap pemuda bangsa. Perdana Menteri Pertahanan berkata bahwa ada satu fakta sederhana yang akan membantu memahami Yujiro Hanma. Amerika Serikat dan Yujiro Hanma sudah mengesahkan perjanjian persahabatan, yang berarti Yujiro adalah ancaman bagi suatu negara. Scene berpindah di pangkalan pertahanan militer AS. Terlihat Kapten Stridom yang memberikan arahan kepada bawahannya. Jika ilmu bela diri yang ia ajarkan tidak digunakan untuk membela diri dari penindasan. Dia juga mengatakan pertarungan tidak memiliki aturan gerakan terlarang. Lalu, Stridom memanggil Marks yang merupakan seorang petarung Muay dan juga petarung MMA yang berpengalaman di tinju profesional. Stridom pun menyuruh Mark untuk menyerangnya dengan niatan membunuh. Tanpa ragu, Mark langsung menyerang Stridom menggunakan kaki kanannya. Tapi dengan cepat, Stridom langsung menendang bagian biji telurnya sehingga dia berguling-guling kesakitan. Bahkan, semua bawahannya dikalahkan dengan mudah oleh Stridom dengan berbagai nasib yang berbeda. Di malam harinya, Stridom mulai menyiapkan bubuk peledak yang ia pasangkan di sarung tangan dan sepatunya. Hal itu dia lakukan demi bisa mengalahkan kawannya yang tidak lain adalah Yujiro Hanma. Yujiro pernah berkata kepada Stridom, jikalau dia masih ingin menjadi temannya, dia harus berusaha untuk mencoba membunuhnya 1 tahun sekali. Yujiro nggak peduli meskipun Stridom menggunakan cara curang bahkan menggunakan nuklir sekalipun. Wow! Saat Stridom melakukan pemanasan, tiba-tiba Yujiro datang tepat di belakangnya. Hal itu membuat Stridom sangat terkejut dan menghindar dengan gerakan yang aneh. Saat Stridom ingin mengatakan slogannya, Yujiro langsung tertawa terbahak-bahak. Karena dia sudah bosan mendengar kata-kata itu setiap tahun. Di tengah perbincangan, Yujiro langsung menendang Stridom hingga dia tidak sempat bereaksi. Dengan tatapan iblisnya, Yujiro mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa kepada Stridom.
Dia telah mengingkari janjinya karena berani berhadapan dengannya tanpa harapan akan menang. Mengingat persiapan bubuk peledak sebelumnya, Stridom kembali percaya diri. Hingga pada akhirnya, Vespaca yang ia gunakan terbelah menjadi dua akibat tendangan yang Yujiro lakukan tadi. Hal itu membuat Stridom kembali putus asa. Namun sebisa mungkin Stridom menyembunyikan kepanikannya. Tapi saking terlalu panik, dia tidak sadar sudah menggunakan kepalan tangannya yang membuat bubuk peledak itu aktif dan meledak hingga dirinya terkapar tidak berdaya. Scene berpindah, memperlihatkan Baki yang sedang berlatih di ruang bawah tanah rumahnya. Berbeda dari biasanya, Baki terlihat ketakutan saat melihat lawan imajinasinya yang merupakan manusia terkuat yaitu Sang Ogre. Pada akhirnya, mereka berdua beradu pukulan hingga membuat gempa ringan di sekitar tempat tersebut. Baki yang terlihat terpental ke tembok mengakui bahwa kekuatan Yujiro masih sangat jauh dibandingkan dirinya. Di lain waktu, Yujiro mendatangi kediaman Futogawa. Maksud kedatangan Yujiro adalah untuk memperingatkan Futogawa agar segera berobat. Futogawa yang mendengar nasihat itu tampak tidak menghiraukannya. Alih-alih mendengarkan perkataan Yujiro, dia malah mengoceh tidak jelas. Namun, udut yang dia pegang mendadak jatuh. Futogawa pun muntah darah dan bersujud di depan Yujiro karena penyakit yang dia alami selama ini. Yujiro lantas mendatangi seorang pelayan, menyuruhnya untuk segera membawa Futogawa ke rumah sakit. Di sini, kita diperlihatkan fakta baru, bahwa Yujiro ternyata dapat melihat kelemahan seseorang melalui matanya, yang mampu melihat organ dalam manusia dengan sangat akurat. Bahkan, alat medical check pun tidak mampu menandingi kehebatan mata yang Yujiro Hanma miliki. Oke cuy, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya.